Saya pribadi posisinya tidak setuju dan menolak dengan dua cara ekstrim ini. Mewajibkan pemakaian jilbab seperti terjadi di Padang atau melarang pemakaian jilbab seperti di Karnataka, India dan di masa Orde Baru dulu. Karena dua cara itu adalah represif dan pemaksaan. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi bersama saya Nong Darol Mahmada. Saya ingin membahas tentang pelarangan jilbab di perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, India Selatan. Peristiwa ini telah memicu kontroversi yang besar sampai sekarang. Ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa serangan terhadap simbol dan praktek Muslim adalah bagian dari agenda sayap kanan Hindu untuk memaksakan nilai-nilai mayoritas pada minoritas. Sebanyak 200 juta komunitas minoritas Muslim di negara itu khawatir larangan jilbab melanggar kebebasan beragama yang dijamin di bawah konstitusi India. Bahkan Duta Besar AS Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional mengatakan larangan jilbab ini akan menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan. Seperti yang kita baca di media, Partai Bharatiya Janata atau BJP yang menjalankan pemerintahan di Karnataka dan juga di pusat telah mendukung larangan diskriminatif tersebut. BJP telah berkampanye selama beberapa dekade untuk penerapan Uniform Civil Code yang diyakini minoritas akan sama dengan penerapan hukum Hindu. Pada Selasa minggu lalu, siswa perempuan Muslim yang mengenakan jilbab dilarang memasuki sekolah dan perguruan tinggi di seluruh negara bagian. Gambaran gadis-gadis Muslim yang melepas jilbab mereka di luar sekolah menciptakan kehebohan. Netizen, media sosial, bahkan menyebutnya ini sebagai penghinaan. Situasi ini meningkat pekan lalu ketika sekelompok gadis Muslim berhijab sebagai bentuk protes. Mereka berkemah di luar sebuah perguruan tinggi di distrik Udupi, negara bagian setelah pihak berwenang menutup gerbang kampus. Segera setelah video protes mereka muncul di internet, ada gelombang solidaritas dari seluruh negeri. Para aktivis pun meminta pencabutan larangan tersebut. Tetapi perguruan tinggi dan pemerintah tidak mengindahkan tuntutan tersebut. Sampai-sampai Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI pun mengecam keras larangan jilbab yang diterapkan sejumlah sekolah dan pemerintah negara bagian di India ini. Sekretaris Jenderal OKI, Hisen Ibrahim Taha, mendesak India menjamin keamanan dan kesejahteraan komunitas Muslim, serta meminta komunitas internasional terutama PBB menindak kasus ini dan menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia di India yang berkaitan dengan umat Islam. Namun, pemerintah India menanggapi sinis kecaman OKI ini. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi menilai OKI terus dibajak katanya dengan kepentingan golongan. Pemirsa Cokro TV, apa yang kita saksikan dalam peristiwa pelarangan jilbab tadi di India merupakan bentuk ekstrim dari fundamentalisme Hindu yang sekarang sedang berkuasa di negeri itu. Penguasa memakai cara-cara represif melarang pemakaian jilbab untuk umat Islam sebagai minoritas. Dan tentu saja kita harus keras mengecamnya. Kita harus konsisten menolak tindakan dan segala bentuk fundamentalisme agama yang merepresi minoritas, yang membuat mereka kehilangan dan dibatasi kebebasan beragamanya. Peristiwa pelarangan jilbab seperti ini pernah kita alami ketika di zaman Orde Baru, di mana para murid yang waktu itu menggunakan jilbab
dikeluarkan dari sekolahnya. Saat itu juga terjadi protes terkait pelarangan jilbab. Namun waktu itu dasarnya bukan karena fundamentalisme agama, tetapi karena aturan negara yang enggak memberikan kebebasan untuk warganya. Di era sekarang ini justru sebaliknya, terjadi kewajiban berjilbab. Seperti yang pernah kita baca misalnya terjadi di sekolah negeri di Padang, Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswinya memakai jilbab termasuk siswi yang tidak beragama Islam. Ini kemudian yang memunculkan dikeluarkannya SKB 3 Menteri soal seragam sekolah yang secara prinsip mengatur bahwa peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan berhak memilih antara seragam serta atribut tanpa kekhususan agama atau seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Namun sayangnya SKB ini dibatalkan Mahkamah Agung atau MA. Saya pribadi posisinya tidak setuju dan menolak dengan dua cara ekstrim ini. Mewajibkan pemakaian jilbab seperti terjadi di Padang atau melarang pemakaian jilbab seperti di Karnataka, India, dan di masa Orde Baru dulu. Karena dua cara itu adalah represif dan pemaksaan. Buat saya, jilbab merupakan pakaian pilihan masing-masing individu yang tidak bisa dijadikan sebagai pakaian publik untuk dilarang atau diwajibkan dan menjadi ukuran kesolehan seseorang. Kita berharap semoga siswi dan mahasiswi di perguruan tinggi di negara bagian Karnataka, India Selatan mendapatkan kebebasannya kembali memakai jilbab sesuai dengan keyakinan yang dijalankannya sebagai bagian dari menjalankan kebebasan beragamanya. Sekian, terima kasih.